Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sadaqallahu adzim. Segala puji bagi Allah, selawat beriring salam kepada Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW, dan pada seluruh para sahabat keluarga beliau sekalian, para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin. Yang saya muliakan, guru kita bersama, Abuya, yang setia menemani kita, yang saya tahu selama saya di Aceh Selatan, mulai malam Jumat di Tapak Tuan ada saya, malam Sabtu di tempat beliau, terus hari Sabtu siangnya lagi, malam Minggu di tempat Walid Fakhri. Kami tidak bisa hadir karena nampak tilas dengan anak-anak tadi malam. Dan malam ini, malam Senin di sini, yang kami saksikan dari pertama di Tapak Tuan dan sampai malam Senin di sini, seperti awal Abi lihat. Artinya capek, lelah, Abi belum tahu di mana Abuya simpang. Mungkin nggak dapat, sekarang harus rajin lagi balik ke Aceh Selatan, baru ketemu. Ya, jadi cemburu saya. 70 berapa dia? 77. Saya baru 62. Mau bangun barusan suruh dongkrak sama Pak Sulaiman. Jadi mudah-mudahan kalau mungkin Abuya bisa aja malam ini atau besok Abuya kasih. Tetapi nanti nggak balik lagi ke Aceh Selatan. Macam kita berdoa dengan Allah, bisa aja Allah kita minta sekarang mau ini mau itu dikasih, bisa, masa bisa? Cuma Allah nggak mau kasih bukan Allah tidak senang, tidak suka, justru sebaliknya. Makin lama dikasih, petanda makin sayang, supaya kita bermanja-manja terus dengan Allah. Mungkin aneh kita dengan masa bermanja dengan Allah, yang kita biasa manja dengan siapa? Dengan ibu, dengan bapak, kan? Nah, tapi kita belajarlah manja dengan Allah. Namanya orang manja kayak mana? Ada nggak dikasih yang dia pingin? Yang orang yang dimanjakan, ya. Nah, jadi inilah mungkin Abuya sebenarnya sayang ke kita, mau mentransformasi apa yang telah Abuya rasakan, karena beliau sayang ke murid-muridnya, supaya kita ini merasakan juga kemudahan hidup ini. Mau nggak? Mau yang mudah atau yang mudah? Memang dua-duanya mudah, mestilah. Nah, jadi alhamdulillah sama-sama kita doakan Abuya tetap segar bugar, tetap bisa mendampingi kita terus, memberikan ilmu-ilmu
yang telah beliau rasakan, ya, semoga kita juga bisa merasakan kelebihan itu. Amin. Dan tentu kepada seluruh keluarga Umi, anak-anak beliau semuanya, dan kepada khusus Abu Muda, nggak tahu juga ini Abu Muda, entah Abu Muda yang udah dapat rahasia saya, entah saya yang udah dapat rahasia Abu Muda, nggak tahu lagi. Jadi ya alhamdulillah, mungkin saya sering mengatakan saat kita mengikuti jadwal Allah enak. Artinya bukan jadwal kita bisa bergeser kalau berhadapan dengan jadwal Allah SWT. Jadi mudah-mudahan semua ini tentu kita tetap mengharapkan bahwa apa yang kita kasih untuk agama, apa yang kita persembahkan untuk agama dalam bentuk apapun, mudah-mudahan jadi amal kita, jadi amal ibadah kita, dan menjadi kredit poin untuk naik kelas. Naik kelas, ya kalau dalam bahasa kesufian, naik kelas dari syariat ke tariqah, ke hakikat dan ke ma'rifat. Mau nggak naik kelas? Atau mau tetap di kelas 1? Naik. Jadi inilah tahapan-tahapan. Kalau bicara kesufian itu ada tahapannya, dan tadi di sela-sela kami makan, bisa nggak kita buat tahapan, bisa nggak kita pelajari tahapan itu Abu ya, supaya kami bisa naik kelas? Bisa kata Abu ya, asal kamu bisa. Maksudnya apakah datang sendiri itu atau bisa ikhtisab, bisa usaha kita? Bisa. Yang pertama syariat, mantapkan semua. Kalau cerita syariat dari A sampai Z itu, dari bab taharah sampai bab senilai fikih itu udah tahu. Minimal yang pokok-pokok udah tahu. Karena cerita lagi itu udah tahu, teori-teori udah tahu semua tentang syariat. Udah tuh syariat ini untuk bisa kita beramal, bisa sholat, bisa puasa dan lain sebagainya. Terus kalau syariat baru langkah ke tarikah. Jadi tarikah ini tahapan kedua untuk kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarikah kalau bahasa kita, bahasa sufi itu tarikah, kalau bahasa kita terjemahkan itu sebenarnya metode, cara. Kemudian jadi itu ada tahapan juga. Tahapan memaksakan diri untuk disiplin dengan menjaga waktu-waktu ibadah. Kemudian metode-metode itu harus proses, betul-betul memaksakan diri, menekan hawa nafsu, menekan dunia. Dengan apa caranya? Abu ya udah bilang tadi, ya harus proses minimal suluk. Cuman bilang Abu ya, kalau Abi berapa hari? Kalau Abi cukup 3 hari, bilang Abu ya. Kalau yang lain harus 40 atau sebulan, terserah. Jadi kenapa? Jadi mudah-mudahan. Jadi tarikah itu harus suluk, paksakan diri, disiplin, jaga waktu. Kemudian baru ada dapat hal. Jadi kita rasakanlah hakikat ini dengan secara hal, artinya dengan rasa. Ini setelah yang tadi 2 tahapan bisa kita usaha, rasa ini nggak bisa kita usaha. Dia akan datang. Artinya kita sedikit memancing aja itu. Kalau bahasa sering bilang kita harus memancing langit. Artinya memancing langit, macam bagaimana memancing langit? Misalnya kita mau ini itu, mau ini, jadi mau minta ini itu sama Allah. Pandai kita pancing gitu. Pancing kalau mau ikan besar, umpan pancing harus besar. Kita pergi ke sawah mau padi kita bagus. Masa nyenar kilo jauh pernah ke jauh belang Ilon kaui kedai Nur Yaqza sinalih padi. Dia nazarnya sinalih pingin dapat padinya 10 ton, itu nggak nyambung. Jadi umpan pancing terlalu sedikit, ya.
Jadi ini mungkin Abu muda ini belajar campur sedikit hakikatnya. Ya, jadi masih belajar, campur lah. Jadi lebih banyak syariatnya kita bahas. Terus itu sebagai contoh. Kemudian, jadi alhamdulillah semuanya sebelum bibit, tahu bibit nih apa? Iya, sebelum benar-benar pura-pura aja dulu. Belum sufi benaran, pura-pura aja sufi dulu. Abi nggak pernah pakai surban. Karena masuk dalam komunitas ini harus pura-pura pakai surban gitu. Ya, jarang kita menangis. Kenapa susah nangis? Karena kita sering tertawa. Jadi makin letaknya makin tebay hati, makin hati, nggak mau nangis. Waktu berarti itu nangis, cepat nangis dia, langsung pancing, langsung nangis. Karena apabila hati ini sudah diketuk khazanah air mata di hati, keluar air mata. Ditanya, hei kamu ratib, hantik klik. Jadi nggak mau nangis. Jadi kita duduk arah urang yang bagah nangis. Yang ini itu rahasia, tapi jangan bilang semua orang lain. Tak kala mana makwa itu cepat kali dia nangis. Begitu dah, bila langsung nangis. Jadi kita yang di samping kita paksakan kamu nangis saja pura-pura. Nanti akan terbiasa. Jadi harus kita pancing semua. Begitu. Jadi mudah-mudahan tentu asal kita mau, asal kita proaktif mencari, insya Allah pasti Allah buka pintu. Maka sikit lagi Abi tambah. Ini karena naik kelas tadi, coba sedikit kita lihat antara syariat dan hakikat. Jadi saya tidak bahas definisi, tidak bahas lebih dalam. Cuma ada satu cerita dalam surat Kahfi yang telah saya baca tadi, antara dua orang hamba Allah, Nabi Musa dan Khidir. Ini satu melambangkan syariat, masih batas syariat, yang satu sudah hakikat. Apa kejadiannya? Jadi kejadian antara Musa dengan Khidir, fawajada abdan min ibadina. Jadi Musa dan kawannya dipertemukanlah dengan seorang hamba daripada segala hamba kami, kata Allah, yaitu Khidir ditafsirkan. Jadi setelah jumpa dengan Khidir, kepada Khidir ini sudah Allah kasih ilmu. Jadi sudah ada ilmu hakikat lah. Segala kejadiannya sudah hakikat dalam pandangan Khidir. Jadi contoh yang pertama, berjumpalah si Musa dengan kawan Musa Rasulullah SAW dengan kawan ini. Kamu ikuti aja dia. Boleh enggak? Misalnya Syekh, saya ikut Anda. Boleh. Tapi ada SOP, ada aturannya. Kalau mau ikut saya, nggak ada masalah. Mungkin kami dapat ilmu gitu. Boleh, ikut saja di dalam satu perjalanan. Jadi cuma SOP-nya, yang penting kamu apabila melihat aku berjumpa dengan kejadian-kejadian, jangan kamu tanya, diam aja. Betul, pertama jumpalah dengan para nelayan. Kayak kita lakukan lagi, ada nelayan, ada perahu-perahu kecil atau kapal. Jadi begitu jumpa itu, Nabi Khidir ini langsung ambil kapal atau apa, dirusak semua. Jalur-jalur tubut kecil yang ada itu dirusak semua. Diajak pula Musa, tolong kamu bantu biar cepat selesai. Rusak semua, cuma nggak rusak sampai nggak bisa melaut, di atasnya dirusak, kelihatan rusak. Loh, jadi Musa ini karena pandangan Musa masih syariat, kok jahat kita gitu? Ya kok jahat kali itu nelayan cari apa, cari nafkah, kok dirusak, nanti masuk air. Udah langsung tanya, padahal tadi udah dibilang ya saya nggak tanya. Udah sekali. Kalau udah aku bilang, kamu nggak sanggup sabar jalan bersama aku. Ada. Dan jalan lagi, singkat cerita. Yang kedua, jumpa dengan anak kecil. Begitu jumpa dengan anak kecil, Khidir ini langsung diputar lehernya, langsung dibunuh. Ambil anak kecil itu langsung dibunuh. Tampak terkejut Nabi Musa. Loh, kok Tuhan bunuh anak kecil itu? Nggak kesian.
udah 2 kali nggak sanggup sabar. Ini udah diwanti-wanti. Ini udah 2 kali kamu tetap bertanya dengan apa yang kukerjakan. Terus kalau sekali lagi kamu tanya, ultimatum nih. Kalau sekali lagi kamu tanya, kita berpisah. Nah ini ada nilai silaturahmi juga. Cuma silaturahmi antara orang itu karena levelnya beda, nggak tahan lama. Si Musa masih syariat, Khidir udah hakikat. Jadi silaturahmi orang itu dalam proses 3 kejadian itu. Jumpa sampai ketiga, dia melewati satu kampung. Satu kampung udah nggak ada bekal lagi, minta air lah. Datang satu rumah, Pak penduduk itu minta air, kasih air sedikit kami nggak ada lagi bekal. Satu pun orang kampung nggak mau kasih, nggak ada kasih. Begitu nggak kasih, jalan terus. Begitu jalan, jumpa satu rumah orang miskin udah mereng mau jatuh. Jadi Nabi Khidir ini membaguskan posisi rumah itu. Ayo kita baguskan rumah itu. Udah baik kali Tuhan. Kita minta air sedikit sama orang-orang kampung dikasih. Jumpa rumah orang miskin, kamu betulkan. Itu udah 3 kali nggak sanggup sabar. Hadza firaqu baini wa bainak. Udah disinilah pertemanan kita. Disinilah silaturahmi kita. Silaturahmi singkat kita di sini aja. Rupanya waktu kita analisa, kenapa nggak bertahan silaturahmi itu? Level beda. Dan tidak cukup waktu supaya Musa bisa menyesuaikan diri dengan Khidir. Udah berpisahlah. Jadi singkat cerita, kenapa di mata Musa 3 kejadian itu langsung nggak tahan dia? Karena penglihatan dia masih syariat. Membunuh orang nggak boleh, merusakkan harta orang nggak boleh. Oleh itu Khidir ini memberilah penjelasan. Yang pertama, aku rusak bot-bot itu. Di laut itu ada perompak, bajak laut. Kalau waktu diteropong lihat apa jalur-jalur itu bagus, pasti itu jadi sasaran perompakan. Begitu diterpong, lihat bot-bot yang bot rusak, jadi nggak dipeduli. Selamatlah si nelayan. Musa nggak nampak itu, Khidir nampak. Jadi yang kedua, si anak ini Allah udah kasih ilmu ke Khidir bahwa anak ini besarnya nanti jadi kafir, jadi anak kafir. Jadi daripada mubazir ayahnya kasih nafkah, lebih baik dibunuh aja dulu. Kalau syariat itu masih berlaku sampai di sini repot juga ya. Nah, jadi mubazir kalau sampai besar matinya nanti besar sampai tua, berapa habis harta orang tuanya untuk si anak yang akan kafir ini? Musa nggak kasih ilmu itu, tapi Khidir kasih ilmu itu, maka dibunuh. Kemudian yang ketiga, memperbaiki rumah orang kampung itu pelit-pelit. Rupanya di bawah rumah itu ada emas. Anak tua rumahnya masih kecil. Kalau sempat roboh, mati anak itu, jadi harta di bawah rumah itu nggak bisa dimanfaatkan. Itu ringkasannya tentang sikit antara dalam bentuk contoh Abi sampaikan antara syariat dan hakikat. Tentu ini khazanah ilmu ini tidak akan habis-habisnya. Makin kita analisa, makin kita pelajari, dia makin dalam. Jadi karena waktu kita sangat terbatas, jadi inilah sekedar melengkapi jadwal yang sudah ditentukan oleh Abu Muda. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.